A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Semoga sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hai anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, selalu baik, selalu berbahagia, selalu bersemangat untuk belajar. Baik anak-anak, hari ini ketemu lagi bersama Bu Winda. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan belajar latihan soal PTS, penilaian tengah semester Pendidikan Agama Islam kelas 3 SD semester 2 tahun ajaran 2020-2021. Nah, anak-anak, meskipun saat ini kita masih dalam masa pandemi, kita masih belum bisa belajar dengan cara tatap muka, tapi Ibu harap itu tidak mengurangi semangat anak-anak semuanya untuk tetap belajar dan meraih cita-cita anak-anak semuanya ya. Baik anak-anak, dan juga mari kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan masa pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar secara tatap muka sebagaimana mestinya ya. Oke anak-anak, nah dalam materi PTS kali ini ada beberapa materi yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama hati tentram dengan berperilaku baik. Kemudian yang kedua, ayo belajar surat Al-Kautsar. Kemudian yang ketiga, meyakini Allah Maha Mengetahui dan Maha Mendengar. Baik, nah dalam pelatihan kali ini itu bentuk soalnya yang pertama pilihan ganda itu ada 10 soal, kemudian 5 isian, dan yang terakhir ada 5 uraian. Selamat belajar ya anak-anak. Oke, langsung kita mulai dengan soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut ini. Oke anak-anak, coba perhatikan. Di sini ada gambar seorang anak memberikan beberapa uang, ini uang koin ya sepertinya anak-anak, kepada seorang nenek tua yang merupakan seorang pengemis ya ini. Nah, jadi seorang anak ini memberikan sebagian uangnya kepada orang tua tersebut. Nah, menurut anak-anak, gambar di atas ini menunjukkan perilaku apa anak-anak? Oke, nah ada beberapa pilihan jawaban. Itu yang pertama, ikhlas dalam bersedekah. Kemudian yang kedua, beramal untuk mendapatkan pujian. Kemudian yang ketiga, gemar meminta uang. Kemudian yang D, rajin menabung. Kira-kira yang mana anak-anak yang paling tepat? Nah, kalau kita lihat dari jawaban-jawaban ini yang paling tepat itu adalah ya A, ikhlas dalam bersedekah. Nah, oke kita lanjut ke soal nomor 2 ya anak-anak. Manusia hidup di dunia ini harus menghadapi cobaan dan ujian berupa kesulitan dan musibah. Agar selamat dalam ujian hidup, manusia harus selalu yang pertama, berusaha, berdoa, dan mohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Rajin bekerja keras sehingga banyak harta. C. Memohon pertolongan kepada dukun. D. Rajin menabung agar kaya. Nah, mana anak-anak yang paling tepat? Ya, jawaban yang paling tepat adalah A. Berusaha, berdoa, dan mohon pertolongan kepada Allah. Karena yang memberikan kita ujian, yang memberikan kita selamat, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Kebalikan dari ikhlas adalah riya. Arti dari kata riya adalah A. Sikap senang membantu tanpa pamrih. B. Perilaku menyembah selain Allah.
C. Sikap senang pamer untuk mendapatkan pujian. D. Sikap malas dalam belajar. Nah, yang mana anak-anak jawabannya? Ya, jadi ria itu adalah sikap senang pamer untuk mendapatkan pujian. Kalau ikhlas itu adalah membantu tanpa mengharapkan imbalan ya anak-anak. Membantu semata-mata karena ingin memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kebalikan dari ikhlas itu adalah sikap ria, itu pamer. Jadi tidak boleh ya anak-anak, kalau kita membantu orang lain itu hendaknya dengan hati yang ikhlas, bukan dengan maksud ria atau pamer. Oke, lanjut nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Oke. Di sini ada gambar ya, seorang anak yang mencoba untuk meminta contekan kepada temannya. Nomor 2 dong. Itu. Kemudian gambar yang kedua. Nah, di sini ini juga gambar dari seorang anak yang mencontek ya. Tapi di sini dia membawa contekannya di dalam, bukan di dalam, di apa? Itu dimasukkan ke dalam baju seperti itu ya, di kertas. Kadang-kadang ada juga yang ditulis di apa? Di tangan. Nah, seperti ini tidak boleh ya anak-anak. Seperti ini adalah perbuatan mencontek. Nah, berdasarkan gambar di atas menunjukkan perilaku apa anak-anak? Nah, mencontek itu menurut anak-anak perilaku yang baik atau tidak baik. Nah, di sini ada A. Akhlakul karimah, B. Akhlakul mahmudah, C. Akhlakul hasaniyah, kemudian D. Akhlakul mazmumah. Nah, kira-kira yang paling tepat yang mana anak-anak? Nah, mencontek itu adalah termasuk perbuatan yang tidak baik. Kita cari yang merupakan perbuatan yang tidak baik. Kalau untuk A, akhlakul karimah, itu artinya akhlak yang baik. Kemudian akhlakul mahmudah, itu juga akhlak yang baik. Akhlakul hasaniyah, itu juga akhlak yang baik. Nah, baru yang D ini, akhlakul mazmumah, adalah merupakan akhlak buruk atau akhlak tercela atau akhlak yang jelek. Oke, jadi diingat-ingat ya anak-anak, ketika mengerjakan ulangan atau ujian itu sebaiknya dikerjakan dengan percaya diri sesuai dengan kemampuan anak-anak. Tentunya untuk bisa mengerjakan anak-anak harus belajar terlebih dahulu. Oke, lanjut ke nomor 5. Surat Al-Kautsar disebut sebagai surat Makkiyah karena A. Ditulis sebelum Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. B. Diturunkan saat Nabi Muhammad berada di kota Mekah. C. Diturunkan saat Nabi Muhammad sedang hijrah ke Madinah. D. Diturunkan Nabi Muhammad SAW berada di Madinah. Yang mana anak-anak? Nah, yang benar itu adalah yang B. Diturunkan saat Nabi Muhammad SAW berada di kota Mekah. Nah, kita bisa lihat kata kuncinya ya anak-anak di sini itu adalah Makkiyah. Nah, Makkiyah itu kan dekat dengan Mekah ya. Jadi kalau Makkiyah itu selalu berkaitan dengan Mekah. Kemudian adalah satu lagi golongan surat yaitu golongan surat Madaniyah. Nah, kalau Madaniyah itu adalah surat yang diturunkan saat Nabi berada di Madinah. Itu baru Madaniyah. Nah, kalau untuk Makkiyah itu adalah B. Surat yang diturunkan saat Nabi Muhammad SAW berada di kota Mekah. Oke, lanjut ke nomor 6. Inna a'tainakal kautsar. Ayat di atas apabila ditulis dengan huruf Latin menjadi yang mana anak-anak? Ya, kita baca ya. Nah, caranya itu adalah anak-anak harus membaca pilihan gandanya. Yang A, inna a'tainakal kautsar. Yang B, fasholli li rabbika wanhar. Yang C, inna syani'aka huwal abtar. Yang D, qul huwallahu ahad. Oke, yang paling tepat itu adalah A. Inna a'toina kal kausar. Oke anak-anak, kita lanjut ke nomor 7. Fasholli li rabbika wanhar. Lanjutan ayat di atas adalah
Oke. A. Inna a'tainakal kautsar. Yang B. Bismillahirrahmanirrahim. Yang C. Inna syani'aka wal abtar. Yang D. Surat Al-Kautsar. Oke, jawaban yang paling tepat yang mana anak-anak? Ya, yang paling tepat adalah C. Inna syani'aka wal abtar. Oke, untuk bisa menjawab soal seperti ini, itu anak-anak harus menghafal surat Al-Kautsar ayat 1-3 ya anak-anak. Kalau anak-anak sudah menghafalnya atau sudah hafal surat ini, anak-anak akan mudah ketika menemukan soal-soal seperti ini. Kita lanjut ke nomor 8. Asmaul Husna, Allah yang mempunyai arti maha mengetahui adalah titik-titik. Nah, Asmaul Husna ini adalah nama-nama baik Allah ya, anak-anak yang berjumlah 99. Oke, yang A, Al-Alim, B, As-Sami', C, Al-Khaliq, D, Ar-Rahman. Nah, yang berarti Allah maha mengetahui yang mana anak-anak? Ya, A, Al-Alim. Kemudian lanjut ke nomor 9. Allah selalu mendengar hambanya yang senantiasa A. Bercerita, B. Bertanya, C. Berpuasa, D. Berdoa. Kira-kira yang paling tepat yang mana? Nah, sebenarnya Allah itu maha mendengar anak-anak, maha mendengar semua suara yang ada di dunia ini. Suara ketika kita bercerita, suara kita ketika bertanya, suara kita ketika berdoa. Nah, kalau berpuasa itu tidak didengar ya anak-anak, tapi dilihat. Nah, jadi yang paling tepat itu di sini adalah berdoa. Meskipun sebenarnya Allah itu juga mendengar ketika kita bercerita, ketika kita bertanya. Nah, namun yang paling tepat di sini adalah berdoa. Karena doa itu adalah salah satu komunikasi yang bisa kita lakukan kepada Allah, kepada Tuhan kita ya anak-anak. Seperti kita di dalam sholat. Nah, inti dari sholat itu sendiri itu adalah doa. Oke, jadi anak-anak, kalau kita ingin dekat dengan Allah, itu salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjut ke nomor 10. Meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari adalah pengertian dari A. Iman, B. Islam, C. Ihsan, D. Ilham. Yang paling tepat yang mana anak-anak? Ya, yang paling tepat adalah iman, meyakini di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kemudian lanjut. Nah, nomor 11, manusia yang berdoa dan memohon pertolongan kepada selain Allah, seperti memohon kepada pohon keramat atau berdoa kepada matahari, maka manusia itu disebut syirik. Nah, jadi sini ada dua istilah yang harus anak-anak ingat ya. Itu yang pertama, istilah syirik. Nah, kalau syirik itu adalah perbuatan menyekutukan Allah. Sedangkan musyrik itu adalah orang yang menyekutukan Allah. Nah, di sini jangan kebalik-balik ya anak-anak. Kalau ditanyakan perbuatannya itu syirik, tapi kalau yang ditanyakan itu adalah orangnya, maka jawabannya adalah musyrik. Oke, lanjut ke nomor 12. Inna syani'aka wal abtar. Nah, di sini salinlah ayat di samping ke dalam huruf Latin. Nah, di sini anak-anak diminta untuk menuliskan bacaan ayat ini dalam tulisan Latin ya. Nah, ini adalah inna syani'aka wal abtar ya. Nah, sebaiknya kita pelajari dari ayat 1 sampai ayat 3 bagaimana pengucapan masing-masing dari ayat ini ya, anak-anak. Oke, ayat yang pertama tuh inna a'tainakal kautsar. Nah, seperti ini Latinnya. Inna a'tainakal kautsar.
fasholli li rabbika wanhar. Nah, ini latihnya seperti ini. Fasholli li rabbika wanhar. Kemudian yang ayat ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Nah, inna syani'aka huwal abtar. Oke, diingat-ingat ya anak-anak, ayat 1 sampai 3 dipelajari. Oke, lanjut ke nomor 13. Surat Al-Kautsar menjelaskan bahwa Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada manusia. Maka sebagai bentuk rasa syukur, manusia harus apa? Sholat dan berkurban. Nah, di sini ini sebagaimana surat Al-Kautsar ya anak-anak, di ayat yang, coba kita lihat ayat yang keberapa. Oke, ayat yang pertama, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, jadi di sini jawabannya adalah berdasarkan surat Al-Kautsar ayat yang kedua ya anak-anak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Kemudian yang ayat ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Oke, ingat-ingat ya anak-anak. Sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat yang sudah diberikan oleh Allah, itu ya salah satu cara yang bisa kita lakukan itu adalah dengan cara sholat dan berkurban. Oke, lanjut. Ayat nomor 14. Jika kita beriman kepada Allah yang Maha Mengetahui, maka kita harus berperilaku baik, terpuji, mahmudah. Nah, ini satu arti ya anak-anak, baik, terpuji, mahmudah itu sama-sama baik artinya. Nah, selain ini juga ada beberapa hal yang harus kita lakukan ketika kita beriman kepada Allah yang Maha Mengetahui. Itu yang pertama, menghindarkan diri dari perbuatan jelek. Selalu berperilaku terpuji, menghindarkan diri dari pikiran kotor, menghindarkan diri dari niat-niat yang tidak baik. Oke, lanjut ke nomor 15. Asmaul Husna yang artinya Allah Maha Mendengar, yaitu As-Sami'. Nah, dalam materi ini anak-anak, kita belajar dua Asmaul Husna. Itu yang pertama, As-Sami', artinya Allah Maha Mendengar. Kemudian yang kedua, Al-Alim, Allah Maha Mengetahui. Ingat-ingat ya anak-anak dua Asmaul Husna ini. Oke anak-anak, kita lanjut ke soal uraian nomor 16. Sebutkan contoh-contoh perilaku yang membuktikan bahwa kita beriman kepada Allah yang Maha Mendengar atau As-Sami'. Nah, di sini itu yang pertama, selalu berhati-hati dalam berbicara. Kenapa kita harus berhati-hati dalam berbicara? Karena setiap yang kita ucapkan, setiap yang kita bicarakan itu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, karena Allah Maha Mendengar, maka kita juga harus selalu mendengarkan hal-hal yang baik. Yang ketiga, selalu mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah. Kemudian yang keempat, selalu menghindarkan diri dari ucapan yang tidak baik. Ini anak-anak ya. Kemudian nomor 17. Sebutkan contoh-contoh perilaku yang membuktikan bahwa kita beriman kepada Allah yang Maha Mengetahui atau Al-Alim. Kalau tadi As-Sami ya anak-anak, kalau sekarang itu Al-Alim. Nah, kalau untuk yang Maha Mengetahui ini apa saja yang bisa kita lakukan? Nah, itu yang pertama, menghindarkan diri dari perbuatan jelek atau tercela. Kemudian yang kedua, selalu berperilaku terpuji. Yang ketiga, menghindarkan diri dari pikiran kotor. Yang keempat, menghindarkan diri dari niat-niat yang tidak baik. Oke, lanjut ke nomor 18. Sebutkan isi kandungan yang ada dalam surat Al-Kautsar. Oke, isi kandungannya itu yang pertama, Allah memberikan nikmat yang banyak kepada manusia. Kemudian yang kedua, perintah Allah agar kita mendirikan sholat
dan berkurban. Nah, anak-anak, usahakan sholatnya tidak bolong-bolong ya. Anak-anak sekarang sudah kelas 3. Mari belajar untuk melengkapi sholatnya. Jangan sampai ada yang bolong ya. Karena sholat ini adalah merupakan perintah Allah yang hukumnya wajib kita lakukan. Kalau kita tidak melakukannya, maka kita berdosa. Oke, kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad mempunyai pengikut yang banyak sampai hari kiamat. Amin, mudah-mudahan umat Islam ini terus berkembang ya anak-anak, terus semakin banyak sampai hari kiamat nanti. Oke, lanjut. Tulislah bunyi surat Al-Kautsar ayat 2 dan 3. Nah, di sini Bu Winda tampilkan ketiga-tiganya ya. Nah, itu yang pertama, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Nah, yang diminta itu ayat 2 dan 3. Siapa tahu nanti yang diminta ayat 1 atau ayat 2 saja atau ayat 3 saja. Nah, sebaiknya dipelajari tiga-tiganya ya. Oke, lanjut ke soal terakhir. Nah, sebutkan contoh perilaku ikhlas yang ada di sekolah. Oke, anak-anak, untuk mengingat kembali ikhlas itu adalah perbuatan membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan, semata-mata hanya mengharapkan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini yang perilaku ikhlas yang dilakukan di sekolah itu yang pertama, ikhlas dalam belajar, ikhlas dalam mengerjakan tugas belajar, ikhlas mengerjakan tugas piket, dan juga ikhlas menghormati guru. Oke anak-anak, alhamdulillah kita sudah sampai di nomor 20, itu artinya pelatihan soal kita kali ini sudah selesai. Nah anak-anak, persiapkan PTS-nya ya. Pelajari materi-materi dari mulai bab 1, bab 2, dan juga bab 3. Oke, terima kasih sudah menyimak video Bu Winda kali ini. Semangat belajarnya, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anak, materi latihan kita hari ini sudah selesai. Apabila anak-anak ada pertanyaan, silahkan diketikkan di kolom komentar ya. Atau anak-anak juga bisa mengetikkan nama dan asal sekolah kalian untuk saling mengenal satu sama lainnya. Oke anak-anak, alhamdulillahirrahmanirrahim, semoga bermanfaat. Apabila Bu Winda memiliki kesalahan, Bu Winda mohon maaf ya. Kita tutup pertemuan kita kali ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.